kita akan memulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita mau datang menghampiri Tuhan dengan hati bersyukur, dengan ketulusan hati. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir tengah-tengah kita. Firman Tuhan mengatakan di mana 2-3 orang berhimpun demi nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Dan kita sore hari ini telah melebihi apa yang ditargetkan oleh firman Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir melawat kita semua. Mari persiapkan hati kita. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Penyembahan kita dengan haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Engkau kudus, amin. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh
Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita hormati kekudusan Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kita hormati kehadiran Tuhan pada sore hari ini. Angkat tangan kita. Bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kudus, Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sebab Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah Maha Kuasa. Dan sore hari ini Tuhan, kami datang menghampiri Tuhan. Tuhan layakkan setiap kehidupan kami, agar kami berlayak menghampiri Tuhan. Dengan hati yang tulus, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami taruhkan ibadah di saat ini, dari awal pertengahan pada akhirnya, semua jadi dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji membesarkan nama Tuhan. Dan kami buka ibadah Natal keluarga dewasa muda saat ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat datang buat Bapak dari teman-teman. Puji Tuhan saudara, malam hari ini kita siap memuji membesarkan nama Tuhan. Kita mau angkat hati kita mau membebaskan roh kita pada saat sore hari ini. Mungkin ada beban-beban yang ada, tapi kita mau tinggalkan di belakang dan kita mau memuji membesarkan nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Satu nama yang dapat membebaskan kita dari dosa. Satu nama yang dapat memberikan kekuatan penghiburan bagi kita semua. Sebab itu, kita mau memuji membesarkan nama Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang layak dipuji dan sembah. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Raja di atas segala Raja. Layak dipuji dan disembah. Amin. Semesta
izinkan kehadiran Allah untuk mengubah setiap hati yang ada pada saat malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Hosana. Hosana bagimu Tuhan. Katakan layak dipuji di sana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segalanya, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segalanya, namamu Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita masih tetap mau memuji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Sore hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur. Kita naikkan setiap pujian kita sebab Dia Tuhan yang layak terima pujian kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Amin. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Sama-sama kita berdiri. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia.
bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian Kita tetap bangkit berdiri, kita tetap bangkit berdiri, kita masih terus memuji Tuhan. Di saat puji-pujian kita naikkan, Tuhan senang melihat kita ya. Tuhan senang melihat kita memuji Tuhan. Karena ada kuasa dalam puji-pujian. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Puji Tuhan, kita telah memuji membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan dibentuk buat kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan yang dapat menerangi setiap jalan kehidupan kita. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan.
Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia ada dan dia siap memberkati saya dan saudara malam hari ini. Tuhan mau menyampaikan pesannya kepada kita semua melalui hamba-Nya. Dia ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Datang kepadanya dengan hati yang mengucap syukur. Setiap puji-pujian yang dinaikkan, Tuhan tidak menutup telinganya. Tuhan senang dipuji dan disembah. Dia adalah Tuhan yang senang melihat umat-Nya memuji dalam roh dan kebenaran. Malam hari ini kita akan duduk diam mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau naikkan ucapan syukur kita dengan doa. Menikmati hadirat Allah yang ada pada saat ini. Kita adalah bait-bait Allah. Dan roh Allah diam tinggal di dalam kita. Siapa yang ingin membinasakan bait Allah itu dia akan binasa. Karena roh Allah adalah kudus. Dia kudus dan dia yang kudus itu ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Kita sembah dia. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Amin. Tuhan hadir di bait kudusnya. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat umat mencari wajah-Nya, Katakan berseru berdoa. berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Amin. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita mau datang dengan segenap hati kita. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Amin. Hadirat-Mu Glory. memenuhi Glory, glory. hadirat, Penuhi hatiku dan ku bersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. haleluya. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Kita nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya. Berseru berdoa. Berseru, berdoa, bersujud
sukacita, damai sejahtera dari Engkau. Haleluya. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Malam hari ini kami masih ada. Semua karena Engkau Tuhan. Bukan karena kekuatan dan gagah kami Tuhan. Tetapi semua karena Engkau yang begitu besar kasih-Nya atas kami. Kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Bahkan Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah keluarga kami? Hingga Engkau masih menyertai kami hingga hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu malam hari ini. Glory, glory, glory. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biar apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Baik firman yang berupa teguran buat kami Tuhan. Baik firman yang meneguhkan kami. Baik firman yang menjawab doa-doa kami Tuhan. Malam hari ini kami membuka hati kami semua Tuhan. Karena kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Karena firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami Tuhan. Dan terang bagi jalan-jalan kami. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biar Engkau berkata-kata Tuhan kepada kami semua melalui hamba-Mu yang Kau urapi Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan-Mu sampai kepada kami Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Kami mau renungkan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami mau lakukan firman itu dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat. Menjadi teladan bagi orang di sekitar kami. Bagi keluarga kami Tuhan. Bagi bangsa ini Tuhan. Dan banyak orang dapat melihat kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan mereka dapat menerima Engkau. Percaya kepadamu Tuhan. Bahkan akhirnya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami akan duduk diam. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkata-katalah pada kami saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh ada hingga sampai saat malam ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita boleh melewati masa pandemik yang parah, jemaat Tuhan. Seluruh keluarga muda, dewasa muda pada malam ini yang hadir. Bukan karena kita mempertahankan diri kita dengan booster, dengan vitamin, dengan makanan-makanan yang sehat. Tapi ternyata ada satu payung kemurahan Tuhan yang luar biasa, yang menaungi hidup saya dan saudara sehingga kita boleh ada hingga sampai saat ini. Hingga detik ini, malam ini. Amin. Sebelumnya itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada senior kami, gembala tempat ini, Om Jan Cepauki bersama dengan Om Hoki Mulyadinata. Sebagai gembala wadah dari keluarga muda dewasa muda. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ketua wadah keluarga muda, dewasa muda bersama pimpinan anggota yang ada yang boleh mempercayakan kami untuk kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau jemaat Tuhan, seluruh keluarga muda, dewasa muda melihat kami masih muda. Mungkin bertanya apakah sudah menikah atau belum? Nah ini dia kan. Status sudah menikah. Istri hanya satu sampai maut yang memisahkan. Anak baru satu. Itu yang benar. Pernah saya begini, jemaat Tuhan. Ada sebuah perkenalan yang saya dengar begini. Ketika dia memperkenalkan dirinya, dia berkata, saya sudah menikah, tapi istri baru satu. Anak hanya satu. Wah, saya bilang bahaya ini. Ya, nama kami Refli Kembuan.
Kalau dari nama pasti sudah tahu bukan orang Yunani. Bukan orang Swiss, bukan orang luar negeri. Saya asli orang Sulawesi Utara, orang Manado. Bisa angkat tangan di sini yang ada orang Manado? Oh, puji Tuhan ada beberapa. Berarti yang lain bukan orang Manado, nggak apa-apa. Ya, puji nama Tuhan. Kami datang ke tempat ini bersama-sama dengan 2 rekan pelayan kami yang ada di gereja. Sedikit kesaksian jemaat Tuhan bahwa 2 rekan pelayan yang bersama dengan saya ini dulu mereka pernah terpapar COVID-19. Sampai sekarang sudah sembuh, bukan masih. Sekarang mereka sudah sembuh, jemaat Tuhan. Bahkan ada salah satu rekan pelayan saya, orang tuanya itu dipanggil Tuhan, ibunya. Kesaksian kami sebelum kami masuk kebenaran firman Tuhan, sebelum kita belajar lebih dalam mengenai hidup sebagai penyembah yang benar, jemaat Tuhan, keluarga muda, dewasa muda, bahwa ternyata pandemik ini, COVID ini, itu bukan merupakan sesuatu yang menakutkan. Asalkan iman kita nggak ceroboh, kita bukan berani yang dikatakan secara blak-blakan, tapi kita tahu kita melibatkan Tuhan, kita menjaga imun kita, kita tetap aman di dalam Tuhan, kita tidak akan mengalami yang namanya COVID-19. Mungkin terpapar, tetapi kita dapat menikmati yang mana pemulihan kesembuhan daripada Tuhan. Kedua rekan saya ini terpapar, jemaat Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan tidak pernah menutup pintu, tidak pernah menutup tangan, kami tetap datang. Ada yang karantina di hotel, ada yang di Wisma Atlet, jemaat Tuhan. Bahkan ketika salah satu rekan kami, orang tuanya, ibunya meninggal, kami harus doakan. Biasanya banyak jemaat Tuhan, hamba Tuhan menolak hal itu. Katanya, sudah gak berhikmat. Hikmat bukan seperti itu. Asalkan kita iman, percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti sertai. Itu dia, jemaat Tuhan. Kami datang, petinya sudah ditutup dengan plastik. Bukan kami nekat, saya harus doakan. Karena tidak ada hamba Tuhan yang mendoakan. Kami doakan di situ, saya tidak pakai APD, jemaat Tuhan. Tapi setelah itu saya cuci tangan. Habis itu dibawa ke Cilincing, Rorotan, tempat pekuburan COVID-19. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, orang tua dari pelayan kami, bagaimana dikubur dengan alat. Jadi sisi kemanusiaannya itu, ya maaf kata, kurang. Gitu, jemaat Tuhan. Diuruk sama alat traktor, ditutup, peti dimasukkan, ditutup dengan tanah, diratakan dengan alat. Baru kami boleh adakan ibadah di situ, boleh kami berdoa. Secara manusia, sana tuh, om sana, hamba Tuhan sana nekat. Nggak berhikmat. Tapi kami tahu kami pelayan Tuhan. Kami hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, ada satu pujian yang menguatkan kami. Selama hamba masih bernafas, hamba tetap jadi pekerjamu. Jikalau nyawaku terlepas, memandang wajah Tuhanku. Kalau memang waktunya kami dipanggil Tuhan, sudah waktunya. Tapi ternyata kalau kami boleh berdiri di depan saudara hingga sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama pada malam ini, hidup sebagai penyembah yang benar. Boleh next? Ya, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca Yohanes pasal yang keempat di ayat yang ke-23. Kita bacanya pelan-pelan saja, kita nikmati kebenaran firman Tuhan. Setelah hitungan yang ketiga, maaf tunggu sebentar. Ya. Yohanes di pasal yang keempat. Di ayat yang ke-23, tidak apa-apa. Nanti jemaat Tuhan menyimak di Alkitab masing-masing, bisa melihat di aplikasi Alkitab masing-masing. Kami akan baca ayat ini, Yohanes pasal 4, yang menjadi dasar tema dari hidup sebagai penyembah yang benar, di ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita yakin bersama, kita sebagai keluarga muda, dewasa muda, sudah hafal ayat ini. Bahkan sudah sampai di luar kepala. Karena di luar kepala, hilang semua blank, lupa jemaat Tuhan. Tapi sebelumnya saya lebih lanjut lagi, apakah dibatasi durasi ketika kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Oh, berarti mengalir. Kita mengalir bersama Tuhan, amin. 4
40. Oke, sudah ada kode di belakang 40 menit. Nggak apa-apa, jemaat Tuhan. Saya coba percepat. Karena ketika kami pernah pelayanan, saya hitung-hitung belum setengah jam dari belakang sudah begini. Saya kira, oh ini cut-cut begini. Udah kayak sinetron saja, cut-cut. Ternyata disuruh berhenti. Tapi kita mengalir bersama Tuhan. Amin. Ya. Sebelum kita mengetahui hidup kita sebagai penyembah yang benar, jemaat Tuhan, keluarga muda, dewasa muda, ternyata hidup sebagai penyembah itu ada dalam satu ruang lingkup, ada dalam satu area yang namanya penyembahan. Itu harus diingat baik-baik. Mungkin kita sudah tahu arti, esensi, definisi penyembahan. Tapi kita belajar pada malam ini sebelum kita lebih jauh lagi, bahwa ada sebuah konsep, pondasi penyembahan itu ada dua. Yang kami catat di sini. Yang pertama, siapa yang disembah. Itu konsep pondasi dasar penyembahan. Siapa yang disembah. Mazmur 99 ayat yang 9 dikatakan, tinggikan Tuhan di tempat yang kudus, di gunungnya yang kudus. Jadi kita menyembah Allah yang maha kuasa. Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib. Yang kedua, siapa yang menyembah? Kan itu. Jadi kita sudah tahu kita menyembah Allah, kita menyembah Tuhan. Terus ada satu pertanyaan, konsep dasarnya, siapa yang menyembah? Ya kan? Mazmur 150 ayat yang ke-6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Semua yang bernafas, makhluk hidup, menyembah, memuji nama Tuhan. Itu dua konsep dasar. Jadi penyembahan itu dapat diartikan kontak sinergi spiritual secara rohani antara Tuhan Yesus dan kerajaannya bersama dengan penyembahan-penyembahnya. Ini diingat baik-baik. Ketika kita tadi melakukan penyembahan, ada pujian yang dinaikkan kepada Tuhan menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan, itu kontak. Itu sinergi spiritual yang gak bisa dilihat dengan mata jasmani. Tapi di bawah alam roh, bahwa kita melakukan sinergi rohani bersama Yesus dan kerajaannya, dan bersama-sama kita sebagai penyembahnya. Oleh sebab itu Matius di pasal yang keempat, di ayat yang ke-10 sampai yang ke-11, di perikop itu berkata bahwa Yesus dicobai di padang gurun. Ada 3 hal, Yesus dicobai tubuh, jiwa, dan rohnya. Di ayat yang ke-10 dan ayat ke-11 dikatakan di sana, engkau hanya dapat menyembah kepada Tuhan Allahmu. Di ayat 11 berkata, iblis melarikan diri daripada Tuhan. Malaikat-malaikat datang untuk menjamu Tuhan Yesus. Jadi tanpa kita sadari ketika kita hidup sebagai penyembah yang benar, kita masuk dalam ruang lingkup penyembahan, itu merupakan arena pertempuran untuk mengalahkan kuasa iblis dan kuasa kegelapan. Katakan amin. Jadi ketika kita menyembah Tuhan bukan hanya Tuhan, oh praise the name of the Lord our God. Mulia sembah, bukan hanya sebatas kita menaikkan pujian lewat mulut kita meneteskan air mata. Ternyata ada satu arena yang bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara untuk bertempur mengalahkan kuasa iblis dan kuasa si jahat. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus hidup sebagai penyembah yang benar? Begitu banyak arti, begitu banyak jawaban, tapi di sini kami coba simpulkan ada 3 hal. Yang pertama, karena salah satu dasar tujuan kita diciptakan oleh Allah. Itu diingat baik-baik. Kok saya harus jadi penyembah ya? Kok saya harus masuk dalam ruang lingkup penyembahan? Ternyata itulah salah satu tujuan kita diciptakan oleh Allah. Selain kita menjadi berkat, selain kita menjadi terang, selain kita menjadi garam, selain kita menjadi saksi di hadapan Tuhan, Tuhan juga mau kita menjadi penyembah. Dalam aktivitas dunia pekerjaan yang kita lakukan yang Tuhan percayakan. Apakah engkau sebagai karyawan, apakah engkau sebagai usahawan, apakah engkau sebagai dermawan. Tetap ujungnya kita harus menjadi yang namanya penyembah. Jemaat Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus hidup sebagai penyembah yang benar. Sebagai keluarga muda yang hidup sebagai penyembah yang benar. Dewasa muda yang hidup sebagai penyembah yang benar. Identitas rohani yang sesungguhnya. Kita di dunia berlomba-lomba buat kartu keluarga, buat KTP, buat surat akte nikah, akte kelahiran. Itu kan identitas kita sebagai warga negara DKI Jakarta, jemaat Tuhan. Tapi ketika kita menjadi penyembah, hidup di dalam penyembahan yang benar, itu adalah identitas rohani kita. Dan yang luar biasa yang ketiga, ternyata DNA kerajaan sorga penyembah itu mengalir dalam hidup saya dan saudara. Amin. Biasanya DNA itu dipakai untuk mencocokkan apakah ini
benar-benar adalah nyambung dari orang tuanya kepada anaknya dan sebaliknya. Begitu. Mengalir dalam hidup saya dan saudara. Kita tidak dapat berkata, Tuhan saya gak mau jadi penyembah. Gak bisa. Ingat, dulu itu bukan manusia yang menyembah Allah. Malaikat-malaikat di kerajaan sorga di bawah pimpinan 3 malaikat besar. Gabriel, Luciel, dan Mikael. Gabriel bertugas sebagai pembawa kabar baik. Mikael sebagai malaikat perang. Dan Luciel dalam bahasa Inggris adalah Lucifer, adalah malaikat yang memimpin puji-pujian. Di kalian sana ketika Luciel ini dianggap dia dirinya menyamakan dengan Allah. Dia mulai melihat, wah ini puji-pujian di sorga dapat tercipta karena di bawah pimpinan saya. Dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15 bagian pertama dikatakan sana, bahwa engkau bintang timur putra fajar menyamakan diri dengan Allah. Akhirnya Allah lemparkan Luciel ke bumi. Makanya dalam Kejadian 1 ayat yang pertama dikatakan bumi itu kosong dan gelap gulita. Itu karena Luciel dilemparkan ke bumi, jemaat Tuhan. Ketika malaikat-malaikat mulai berkurang, Allah mengambil satu inisiatif. Allah mengambil satu eksistensinya. Allah mengambil satu kerinduannya untuk dirinya itu disembah. Dia ciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26, 28, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Dikatakan manusia dihembuskan nafas hidup, jemaat Tuhan. Marilah kita menjadikan manusia menurut rupa, pola, patron, gambar diri kita. Tritunggal Allah di sana. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yeremia 1 ayat 5 berkata, dari engkau lahir, engkau sudah aku tahu. Dari bakal buah kandungan aku sudah mengenal engkau. Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Di akhir zaman kita masuk kerajaan sorga. Di situ kita menyembah Tuhan. Jadi tidak ada alasan dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, bahkan timbul dalam hati kita, saya gak mau hidup sebagai penyembah yang benar. Mungkin karena himpitan, karena tekanan, pressure yang begitu berat, pergumulan, permasalahan, kita mulai meragukan penyembahan kita kepada Tuhan. Itu wajar. Itu lumrah kita sebagai keluarga muda, sebagai dewasa muda. Tetapi Tuhan itu setia. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara ketika kita tetap menyembah kepada Tuhan. Secara cepat karakteristik keluarga dan dewasa muda yang hidup sebagai penyembah yang benar. Menyembah Bapa di dalam roh, dari ayat yang 23 pasal 4 yang kita sudah baca. Kata roh di sini esensinya bukan kepada mengacu Roh Kudus, tapi dikatakan roh manusia atau roh batinia. Sekali lagi yang pertama, keluarga dan dewasa muda yang hidup sebagai penyembah yang benar dikatakan dia menyembah Bapa dalam roh. Ini ada bagannya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya dan semoga roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tubuh, jiwa, dan roh kita itu Tuhan mau tidak bercacat. Ingat baik-baik, Tuhan mau dapati sempurna. Tuhan sudah sempurnakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengingatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Efesus 1:13, dalam dia kamu juga setelah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, setelah kamu percaya kamu juga dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Ini rahasia firman Tuhan luar biasa nih Tuhan. Ketika kita bertobat, kita percaya dengan mulut, dengan pikiran dan hati dan berkata Yesus adalah juru selamat. 1 Korintus pasal 6 ayat 17, kita itu diikat dengan roh Tuhan. Ingat baik-baik. Jadi roh batinia kita, roh manusia kita itu enggak dilepas begitu. Diikat dengan roh Tuhan. Efesus 1:13 ditutup lagi, disil dengan yang namanya Roh Kudus. Double combo. Makanya kita dapat menjadi penyembah yang sempurna. Jemaat Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, diikat dengan roh Tuhan, disil, ditutup dengan yang namanya Roh Kudus, dimateraikan. Sehingga 1 Tesalonika 5 23 yang tadi sudah baca, tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna. Jemaat Tuhan. Ketika hidup kita sebagai penyembah yang benar, roh kita sudah sempurna, batinnya kita sudah sempurna,
Filipi 2 ayat 2 sampai ayat 3, hendaklah kamu saat itu pikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Karakteristik keluarga muda, dewasa muda yang hidup sebagai penyembah yang benar, dia hidup di dalam persatuan dan kesepakatan. Itu ingat baik-baik. Amin. Kita sudah sempurna. Diikat roh Tuhan, disil dengan Roh Kudus. Tuhan mau ada aplikasinya. Tuhan mau ada buah yang kita lakukan, yaitu kita menyukai yang namanya kesatuan. Kita suka yang namanya kesepakatan di dalam keluarga, di dalam Tuhan. Dulu kalau masa pandemik jemaat Tuhan, bersatu kita runtuh, bercerai kita teguh, ya kan? Kalau kita bersatu waktu masa pandemik, wah runtuh. Bercerai kita malah teguh, jemaat Tuhan. Tapi puji Tuhan kita masuk dalam level yang normal, bersatu kembali kita teguh, bercerai kita runtuh, jemaat Tuhan. Ada kesatuan, ada kesepakatan dalam keluarga jemaat Tuhan. Jadi bukan hanya berbicara masalah pergumulan, dapat jawaban, dapat diselesaikan, tetapi ternyata memiliki arti satu dan sepakat itu melibatkan Tuhan dan menghadirkan kuasanya ketika dalam masalah pergumulan sesudah selesai dari masalah pergumulan tersebut, jemaat Tuhan. Saudara sudah berdoa puluhan tahun, ini ingat baik-baik. Kita sebagai keluarga muda, dewasa muda, Tuhan doakan istri saya, Tuhan doakan anak saya, Tuhan doakan suami saya. Tetapi sebelum kita berdoa, kita bertengkar. Kita nggak bersatu dengan suami, kita nggak sepakat dengan istri dan sebaliknya. Habis itu kita berdoa, doa kita mentah. Ingat, doa kita mentah. Ketika anak kita sedang sakit, kita tumpangkan tangan karena kita tahu Tuhan berkuasa, ada Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Tuhan sebagai ayah, sebagai ibu, tumpang tangan kita, anak kami sembuh dalam nama Yesus. Tapi sebelum kita berdoa kepada anak kita bertengkar. Suami istri bertengkar, orang tua dengan anak bertengkar. Doa kita mentah, jemaat Tuhan. Ingat baik-baik. Mungkin ada doa yang belum dijawab hingga sampai saat ini. Usahamu belum lancar. Permasalahan bertubi-tubi datang. Usahamu enggak menunjukkan hasil. Apakah engkau melihat, mengintrospeksi diri? Apakah kita sudah satu dengan keluarga kita? Kita sudah sepakat dengan orang tua kita? Hubungan orang tua dengan anak, bukan hanya itu. Kita sebagai keluarga muda harus membangun hubungan kesatuan, kesepakatan dengan mertua. Nah, ini dia seringkali seperti itu. Kami sampai sekarang sebagai keluarga muda tetap menjaga hubungan yang baik dengan mertua kami yang ada di Manado, jemaat Tuhan. Kami tetap komunikasi walaupun jarang, hanya 2 minggu sekali, bahkan sebulan hanya 2 kali. Tapi kami tetap komunikasi, kami tetap koordinasi, jemaat Tuhan. Mari bersama ini menjadi perenungan kita. Tuhan, kenapa anak saya belum sembuh? Tuhan, kenapa usaha saya belum diberikan hasil oleh Tuhan? Tuhan, mengapa saya belum mendapatkan jawaban pergumulan daripada Tuhan? Apakah ketika engkau sebelum berdoa, engkau bertengkar? Kembali rangkul keluargamu. Amin. Rangkul istrimu. Rangkul suamimu. Rangkul orang tuamu. Jadilah pribadi-pribadi yang suka akan kesatuan. Rangkul mertuamu. Saya kini percaya doa itu pasti dijawab oleh Tuhan. Enggak akan jadi mentah. Tuhan, ingat baik-baik. Kalau ada pada malam ini kami hamba Tuhan hanya melihat mata. Kami nggak tahu apa menjadi pergumulan doa jemaat Tuhan di tempat ini, GPD Poloni tempat ini, keluarga muda, dewasa muda tempat ini. Tapi mari kita ubah hati kita. Amin. Kalau perlu ketika kita pulang dari tempat ini, kita masih bertengkar, datangi orang tuamu. Datangi suamimu, datangi istrimu, datangi anakmu, datangi mertuamu. Saya minta maaf. Saya ingin percaya akan terjadi pemulihan yang besar. Amin. Akan terjadi satu kegerakan yang besar dalam keluarga-keluarga muda. Akan terjadi satu prospek yang indah, yang ajaib di dalam kehidupan dewasa muda. Mengapa? Karena iman akan nyata membuahkan hasil ketika bekerja di zona kasih, itu dia. Iman yang besar dapat memindahkan gunung. Iman yang benar walaupun gunung belum berpindah, dia tetap menyembah Tuhan. Jadi buah iman kita
kita, buah kepercayaan saya dan saudara itu hanya dapat bekerja di zona kasih. Yang ada damainya, yang ada sukacitanya, yang ada persatuannya, yang ada kesepakatannya. Dan jawaban doa terjadi nikmati ketika bergerak di area damai sejahtera, itu dia. Sekali lagi, kalau mungkin doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita sebagai keluarga muda, dewasa muda, pergumulan kita belum melihat yang namanya terang kemuliaan Tuhan, kita mari melihat bersama-sama. Apakah kita ada dalam zona kasih? Apakah kita bergerak di dalam namanya area damai sejahtera? Tuhan tolong saya dan saudara, amin. Tuhan tidak pernah menutup mata kepada keluarga-keluarga muda yang berharap terus kepada Tuhan. Waktu Tuhan pasti indah bagi saya dan saudara. Yang kedua, secara cepat. Yang pertama karakteristik. Hidup sebagai penyembah yang benar. Keluarga muda, dewasa muda yang hidup sebagai penyembah yang benar, suka yang namanya kesatuan dan kesepakatan. Yang kedua, menyembah Bapa di dalam kebenaran. Kebenaran di sini bukan kebenaran diri sendiri, tetapi kepada kebenaran menurut cara pandang Tuhan Yesus dan firman-Nya. Teknologi semakin canggih, dikatakan informasi semakin canggih. Dunia dan kuasanya jemaat Tuhan membuat dan menawarkan sebuah kebenaran untuk menandingi kebenaran Tuhan dan firman-Nya. Itu diingat baik-baik. Dia ingin merasuk, dikatakan, dia ingin menjerat, menjerumuskan kebenaran dunia. Dikatakan dia ingin menawarkan kebenaran dunia kepada anak-anak Tuhan. Sebagai contoh, yang lagi viral jemaat Tuhan. Apa yang kebenaran dunia berikan bagi keluarga muda, bagi dewasa muda? Apa ini? Kalau yang senyum-senyum pasti sudah tahu itu. Ayo, apa? Yang suka drakor, ini. Lihat, ini kalau nggak salah apa ya? Ada yang tahu ini? Judul filmnya? Wah, itu berarti sudah pernah nonton jemaat Tuhan. Haleluya. The World of the Marriage. Dan yang lagi viral buatan Indonesia yang namanya Layangan Putus. Inilah kebenaran yang dunia berikan sesungguhnya dalam bentuk film, mempertontonkan bagaimana keluarga muda, dewasa muda hidupnya seperti itu. Tidak ada kepercayaan, tidak ada yang namanya kesatuan, tidak ada yang namanya kesepakatan, jemaat Tuhan. Nonton itu nggak salah, benar. Mengisi waktu luang sejam 2 jam nonton. Tapi jangan urusan di laut dibawa ke darat. Biarkanlah yang di laut, yang di darat, jemaat Tuhan. Kadangkala ketika suami, ketika istri tidak memberikan kontak, lupa jemaat Tuhan, langsung teringat dengan film ini. Wah, sudah bermain pikirannya nih. Wah, kok suami saya, kok istri saya nggak hubungin. Tanpa kita sadari, dunia kebenarannya sudah masuk dalam kehidupan saya. Ingat, nonton itu nggak salah. Hanya sebagai, ya nonton saja jemaat Tuhan. Tapi jangan diaplikasikan dalam keluarga kita. Jangan diaplikasikan dalam hubungan kita sebagai dewasa muda kepada relasi komunitas kita, saudaraku. Akhirnya apa? Tidak ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17, jemaat Tuhan. Pegang kepercayaan yang suami berikan. Pegang kepercayaan yang istri berikan. Pegang kepercayaan baik-baik yang orang tua percayakan bagi anak-anak, dan anak juga harus pegang baik-baik kepercayaan yang orang tua berikan, jemaat Tuhan. Di situ akan mengalir yang namanya damai sejahtera, mengalir yang namanya ketentraman, yang mengalir yang namanya ketenangan. Mungkin saudara berkata, usaha saya maju, saya diberkati oleh Tuhan, saya tenang, saya tentram. Tapi ingat, itu semua terbatas. Ketika dalam pergumulan, dalam permasalahan, dunia menawarkan kebenaran dan engkau mengikuti itu, engkau pasti kecewa kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah mengiring Tuhan. Saya sudah hidup dalam kebenaran Tuhan. Saya hidup sebagai penyembah yang benar, menyembah Bapa di dalam kebenaran. Kenapa permasalahan bertubi-tubi datang? Sakit demi sakit, penyakit datang bertubi-tubi dalam hidup kami, keluarga kami. Doa kami belum dijawab oleh Tuhan, bertubi-tubi datang, jemaat Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan ingin membuat damai sejahtera itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Dan damai sejahtera itu tidak akan terjadi di zona nyaman.
Tidak akan pernah terjadi di dalam zona yang namanya ketentraman. Tapi ketika ada kebenaran di situ damai sejahtera membuahkan ketenangan dan ketentraman. Amin. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada apa jemaat Tuhan? Itu ingat baik-baik. Mungkin di akhir-akhir ini kita sebagai orang tua, keluarga muda, dewasa muda, banyak proyek, banyak rancangan, banyak program untuk masa depan keluarga kita, masa depan keluarga kita. Tapi ingat baik-baik, ketika kita memulai pondasinya dengan yang namanya damai, saya suka damai, saya suka kesatuan, saya suka kesepakatan di dalam keluarga, di dalam Tuhan, di dalam berjemaat, di dalam komunitas rohani, saya ingin percaya masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Harapan saya dan saudara tidak akan pernah hilang, jemaat Tuhan. Di akhir khotbah kami ingin memberikan satu cerita, jemaat Tuhan. Ada seorang kapten kapal. Kapten kapal ini sama-sama memiliki kapal yang besar, jemaat Tuhan. Taruhlah nama kapal yang ini kapal A, yang satu kapal B. Jadi kapten kapal yang A ini tanya kepada kapten kapal yang B, kamu kenapa bisa lolos melewati Samudra Pasifik yang ombaknya begitu besar? Apakah engkau tidak takut kapalmu itu akan terguling walaupun besar, akan tenggelam? Jemaat Tuhan. Dua-duanya punya pengalaman, kapten kapal yang A maupun yang B sama-sama punya pengalaman, jemaat Tuhan. Dia mulai meragukan kapten kapal yang B, tapi dia sudah melihat hasil apakah dia pakai paranormal dikatakan begitu, apakah dia pakai alat yang dahsyat, apakah dia pakai alat yang luar biasa. Tapi apa yang kapten kapal B katakan kepada kapten kapal A? Ketika saya menahkodai kapal yang besar itu, melewati samudra yang besar, saya tidak berhenti. Dikatakan dia lewati dengan pelan. Membutuhkan waktu yang lama, bahkan dikatakan bisa out dari schedule, mereka harus bersandar di pelabuhan selanjutnya. Dikatakan dia pelan menikmati ombak itu. Menikmati samudra yang besar, terjangan ombak yang luar biasa tinggi yang dapat mungkin menenggelamkan kapal dia. Tapi dikatakan dia pelan melewati itu sampai akhirnya dia sampai di pelabuhan yang dia ingin dituju, jemaat Tuhan. Dari cerita ini yang kami ingin bawa, kita sebagai keluarga muda, kita sebagai dewasa muda, kita itu belum merasakan yang namanya pahit-pahitnya, jemaat Tuhan. Kami baru menikah kurang lebih 9 tahun bersama istri saya. Dikatakan memang ada kontra, memang ada perselisihan, tapi kami langsung selesaikan berselisih paham, jemaat Tuhan. Kami masih sering dapatkan yang manis-manisnya. Kami belum dapat rasakan yang namanya asam, garam, asin seperti Om Yanca Pauki tempat ini dengan Om Hoki Mulyadinata dalam range waktu pernikahan yang sudah cukup lama, jemaat Tuhan. Mereka sudah mengalami yang namanya asam garam dalam pernikahan. Tapi ketika kami melihat kita sebagai keluarga muda, sebagai dewasa muda, jemaat Tuhan. Ketika ombak yang deras datang dalam hidup kita, pergumulan datang yang dapat menenggelamkan keluarga kita, yang dapat membuat oleng keluarga kita, yang dapat menghancurkan keluarga kita, tetap nikmati proses itu. Amin. Nikmati proses yang daripada Tuhan. Mungkin lama, engkau tertatih-tatih, lututmu sampai lecet. Dikatakan di situ, engkau sudah berdoa, sudah banyak air mata yang engkau sudah naikkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan bawa engkau sampai kepada pelabuhan yang engkau tuju. Haleluya. Ingat Daud, mari pelayan musik, bantu kami ke depan. Daud sebelum dia menikmati air yang tenang, rumput yang hijau, Tuhan bawa dulu di dalam ayat yang keempat Mazmur 23. Masuk ke dalam yang namanya lembah kelam, jemaat Tuhan. Tapi Mazmur 23 ayat 4 berkata, Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut karena engkau yang besertaku. Gadamu, tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di balik lembah kelam ada rumput yang hijau. Di balik lembah kelam ada air yang tenang. Ada pelangi yang indah, jemaat Tuhan. Hujan pun berhenti.
kita mendapatkan jawaban doa daripada Tuhan. Kita dipulihkan oleh Tuhan, kita disegarkan oleh Tuhan. Harus lewati yang namanya proses. Lewati ombak yang besar. Lewati dulu pergumulan yang besar. Banyak-banyak mengeluarkan air mata kepada Tuhan. Bukan air mata karena disakiti, enggak begitu jemaat Tuhan. Tuhan baik dalam hidup saya dan saudara. Amin. Pada malam ini, saya ini percaya pada malam ini doa pergumulan kita, permasalahan kita, mungkin orang-orang di depan, di belakang, di kiri, di kanan enggak tahu. Hamba Tuhan pun sebagai gembala enggak tahu apa yang menjadi pergumulan sebenarnya jauh dalam lubuk hati saya dan saudara. Tetapi Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu apa yang menjadi doamu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Ketika kita dalam doa ada setitik perkataan, ada setitik cahaya. Mungkin Tuhan berkata dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam tidurmu Tuhan berkata, sebelum aku jawab doa engkau, sebelum aku pulihkan engkau harus bersatu dengan keluarga. Engkau harus sepakat dulu dengan keluargamu, apakah keluarga dekat ataupun keluarga jauh. Mungkin pada saat ini engkau pernah teringat dengan musuh. Nah ini dia. Dengan orang-orang yang pernah menyakiti saya dan saudara. Dengan orang-orang yang pernah mengiris hati saya dan saudara. Lepaskan pengampunan. Amin. Ketika di dalam doa engkau teringat mukanya, engkau tidak lagi marah. Tuhan berkati dia. Blessing dia Tuhan. Berikan pengampunan kepadaku untuk aku dapat memberikan senyum kepadanya. Mari pelayan singers maju ke depan. Bantu kami. Mari kita katakan pujian Dia Jama. Dia Jama. Senang hidupku dan beri damai. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Tuhan kita bangkit berdiri. Katakan sama-sama Dia Jama.